dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Di waktu yang berbahagia ini, alhamdulillah kita sudah menjawab salam. Kompak, serempak, semua keluarga muslim Indonesia. Masya Allah. Kembali lagi bersama kami di program Asmaul Husna, Insya Allah Berkah. Program ini hanya ada di TV kesayangan kita, yaitu Metro TV. Insya Allah kami sekeluarga, saya, istri dan anak-anak akan setia menemani makan sahur pemirsa semuanya. Nggak cuma makan kita di waktu sahur ini, tapi kita sambil berbagi kisah, berbagi ilmu, berbagi cerita, dan semoga dengan program Asmaul Husna kita mampu meneladani dan membumikan sifat-sifat Allah di dalam keseharian kita. Amin ya Allah. Baik di rumah terutama ya, di kantor, di sekolah, dan di tempat-tempat lainnya. Karena kebaikan itu bisa ditebar kapanpun, dimanapun, juga kepada siapapun. Masya Allah. Dan tema kita kali ini, Masya Allah. Masya Allah. Apa judulnya tadi? Ayo. Al-Qudus. 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 Oh, temanya sahur pusing dia. Adalah Al-Qudus. Allah yang maha suci. Allah yang telah memberikan sesuatu yang paling suci dari tubuh kita, yaitu hati. Masya Allah. Nah, sepertinya di kesempatan yang mulia ini udah ada yang mau nanya nih. Tadi sebelum syuting udah pesen banget. Adi nanti aku mau nanya ya. Gitu. Siapa yang mau nanya tadi? Queen. Oke, Queen, siap. pinter. Ayo Queen, mau nanya apa Queen? Abi, Bunda, kan aku anak kecil. Kenapa sih harus puasa? Nah, kamu puasa nggak deh? Iya dong. Puasa. Dipus sama bundanya dari kecil, Bi. Alhamdulillah. Iya, walaupun awalnya harus terseok-seok. Oh, nanya jam mulu. Nanya jam terus, dikit-dikit jam, terus udah ngadem dalam kulkas. Iya gitu benar. Kan. Kenapa sih anak kecil itu berpuasa? Karena memang perintah puasa itu sudah harus dibiasakan sedini mungkin. Iya. Supaya ketika beranjak dewasa, masuk akil baligh, mumayyiz, dia sudah ada kewajiban sholat, bisa membedakan mana yang pahala, mana yang dosa. Betul. Puasanya udah gampang tuh, udah nggak susah lagi, karena udah dididik dari kecil. Nah, pas masuk ke puasa, waduh alhamdulillah, karena memang puasa secara tidak langsung juga mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang suci. Betul. Pribadi yang memiliki hati yang bersih, jauh dari penyakit-penyakit hati. Nah, Masya Allah. ayatnya akan dibaca nih sama Bunda. Masya Allah. Suratnya surat yang kedua, surat Al-Baqarah, itu ayatnya 222, di ayat yang paling terakhir. Gitu. Ayat Coba terakhir ya. kita baca biar disimak oleh pemirsa setia Metro TV. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat suka, sangat cinta. Arkan tahu cinta? Tahu. Wah. Cinta sama siapa? Suka dan cinta dengan dua hamba. Masya Allah. Yang pertama at-tawwabin. Masya Allah. Diambil dari dasar katanya, yaitu taubat. Orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah suka kepada orang-orang yang selalu menjaga kesuciannya dan mensucikan diri. Masya Allah. Jadi makanya ada bab toharah. Bab toharah itu bab tentang kebersihan diri. Bagaimana kita berwudu, bagaimana kita membersihkan najis dan lain sebagainya. Nah, kita bahas hal ini karena pas nih dengan tema kita kali ini. Apa tadi? Kau ingat nggak temanya? Al-Qudus. Al-Qudus. Apa dek?
Al-Quddus. Al-Quddus. Artinya apa? Yang maha suci. Ya. Yang maha bersih. Ingat ya, Dek. Allah itu zat yang maha bersih. Allah yang maha suci. Makanya Allah sangat suka dengan orang yang mensucikan diri. Masya Allah. Setelah bertobat, mensucikan diri. Tobat, mensucikan diri. Makanya dalam agama kita, wudhu itu sesuatu yang harus kita lakukan. Iya. Misalnya, arkan sholat, Fatihahnya bagus, khusyuk. Sujudnya bagus, rukuknya bagus, iktidalnya bagus. Tapi nggak wudhu, sah nggak? Enggak. Harus berwudhu. Betul. Mensucikan diri. Mensucikan diri. Bahkan kalau ada hamba Allah yang dalam keadaan junub, dia hadas besar, sama. Dia juga harus ada istilahnya mandi junub. Membersihkan diri. Kemudian berwudhu. Ini menandakan bahwa kita untuk menghadap kepada Allah, zat yang maha suci, juga harus dalam keadaan yang suci. Keadaan yang bersih. Insya Allah. Ini berbicara tentang Al-Quddus, Allah yang maha suci. Taubat itu sangat identik dengan kesucian. Masya Allah. Makanya tadi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Abi, boleh nggak ditahan dulu? Oke. Ya, nanti kita lanjut lagi. Ini Masya Allah makin seru ya. Iya. Makin seru kan? Nanti siapin pertanyaan ya. Oke, Pemirsa Arkan juga. nanti bertanya, jangan lupa. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa setia Metro TV, kembali lagi di program Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Jadi memang yang namanya berkah itu harus dikejar, harus diraih. Salah satunya adalah dengan senantiasa bertobat, minat tawabin, dan senantiasa menjaga kesucian diri dan hati. Masya Allah. Wal mutatahhirin. Sebenarnya ini kenapa sih yang pertama itu Allah suka dengan yang bertobat dulu. Yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena orang kalau mau hatinya bersih, pintunya taubat dulu. Makanya ada istilah pintu apa, Dek? Pintu maaf, pintu taubat. Pintu taubat. Ada pintu taubat. Kenapa kok taubat diistilahkan pintu? Pintu ini kan tempat kita mau masuk ke suatu tempat. Ya, biar kebuka dulu ya. Nah, kamu nih mau masuk rumah ada pintunya nggak? Ada lah. Ada. Mau masuk kelas ada pintunya nggak? Ada. Ada. Mau masuk lapangan bola ada pintunya nggak? Ada. Nggak ada. Masa lapangan bola ada pintunya, Dek? Ada. Oh, ada yang di dalam. Cibubur yang Ada Dalam ruangan ya? Oh, yang dalam indoor. ruangan, Bi. ya kompleks itu. Oh, yang indoor. Oh, ya. Jadi pintu itu suatu benda menandakan kita mau masuk ke satu tempat. Pintu. Nah, buat masuk ke orang-orang yang bersih, hatinya suci, kita harus melalui pintu. Pintunya apa? Pintu taubat. Pintu taubat. Penting banget itu ya, Bi. Penting. Masya Allah. Taubat, apa sih artinya taubat? Nah, ini pemirsa kita berbagi ilmu ya. Iya. Taubat itu diambil dari kalimat tabayatubu atau roja'a yarji'u, artinya pulang. Pulang. Orang mau pulang ke rumah kan masuk lewat pintu nggak? Iya. Masuk lewat pintu dong. Makanya orang ketika bertobat berarti dia pulang kembali kepada siapa? Kepada Allah. Pintunya apa? Taubat. Maka melalui pintu taubat inilah seseorang akan meraih hati yang bersih. Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang ngaku taubat, ngaku loh. Wah, saya udah taubat, tapi masih kotor hatinya. Masih banyak penyakit hati. Masih ada iri dengki. Berarti belum masuk melalui pintu taubat yang benar. Abi, sedikit Bunda potong. Kalau misalkan kita udah bertaubat nih, Bi ya. Udah benar-benar bertaubat semuanya lah. Pemirsa di rumah juga. Kita taunya gimana nih, Bi? Kalau tobat kita tuh diterima. Iya. Gitu. Karena ada tobat sambel. Nah itu. Tahu nggak tobat sambel? Contoh yang suka pedes siapa nih? Queen. Berdua Tapi sama. kalau Queen kalau lagi makan sambel kan, aduh, pedas. Nggak lagi. Tobat. Besok nggak lagi. Besoknya ada sambel lagi. Dimakan makan lagi lagi. nggak? Makan lagi.
Itu namanya tobat sambal. Iya Allah serem amat ya. Tobat sambal tuh lagi minta ampun ya Allah, enggak deh, enggak lagi ya Allah, ampun kemarin saya dikasih sakit, dikasih musibah. Alhamdulillah. Lihat kesempatan dosa, berbuat dosa lagi. Nah, Karena salah satu syarat orang mau bertobat itu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Setiap manusia pasti punya potensi berbuat salah dan lupa. Al insanu makanul khata' wan nisyan. Tapi baginda Rasulullah dengan begitu indahnya Rasul memberikan kabar gembira. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak keturunan Adam, kita anak keturunan Adam bukan deh? iya. Iya, dari Nabi Adam kan. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak keturunan Adam pasti punya potensi berbuat salah dan lupa. Tapi kata Rasulullah, Rasul memberikan satu contekan dan bocoran. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang mau bertaubat. Orang yang hatinya suci dan bersih itu pertama pikirannya bersih. Masya Allah. Karena pikiran itu jendela menuju hati. Masya Tadi ngomongin Allah. pintu. Pintu, sekarang ngomongin jendela. Nih, kayaknya kita Pintu punya sama material jendela. nih. Pintu sama jendela ya, Bi? Iya, karena pikiran jendela menuju hati. Jadi kamu kalau punya temen yang gini deh, tuh lihat tuh Arkan tuh punya sepatu. Oh pasti punya teman sekelasnya diambil. Itu udah buruk sangka. Udah nggak bagus itu ya. Sekali berburuk sangka nih, pemirsa nih, ini apa yang saya pahami ya, kita berbagi ilmu. Sekali berburuk sangka, di sini buruk sangka, Terus di aja sini gitu ya? ada noda 1 titik. Ya Allah. 1. Berburuk sangka lagi, noda lagi. Allahu Akbar. Berburuk sangka, noda lagi. Nah, jadi sebaik-baiknya orang yang berdosa itu adalah langsung diikut sertakan dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dijaga, ingat nih Dek, pikiran, lisan, perbuatan. Hafal nggak? Coba. Pikiran, lisan, perbuatan. Pakai bahasa tubuh, pikiran, lisan, perbuatan. Nah, kalau hati kita mau bersih, jaga 3 hal itu. Betul. Maka Allah akan terus membimbing hati kita supaya istiqomah dalam kebaikan-kebaikan dan selalu menjadi bersih dan suci. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke Abi, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi, ada Iya lagi? dong, ada lagi. Pokoknya kita nih persiapan dulu sahur. Siap. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh Kakak, kenapa sih kok kayak nggak bertenaga? Kan tadi udah sahur. Iya nih Bun, aku ngerasa badan aku kurang bertenaga. Gimana sih Bun caranya biar badan aku tetap kuat selama bulan puasa? Di bulan puasa ini kita harus menjaga kesehatan agar selalu fit. Jadi pas sahur sangat penting untuk memilih makanan dan minuman yang bernutrisi untuk menjaga daya tahan tubuh seharian selama berpuasa. Nih, salah satunya minuman susu steril susu 7 kurma. Nah, bener. Kalau tubuh kita kuat selama bulan puasa, jadi kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti yang Nabi kita kerjakan di bulan Ramadan, seperti sholat malam, zikir, dan tadarus Quran. Maka kita harus konsumsi susu 7 kurma. Yuk, minum yuk. Berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kurmanya enak, jadi nggak bikin hambar dan nggak enak. Iya, bener banget Kak. Dan susu steril 7 kurma ini dipercaya sebagai superfood karena minuman ini mengandung kurma yang kaya akan antioksidan
memiliki banyak khasiat dalam tubuh dan mengandung nutrisi susu steril. Jadi double khasiatnya. Tahu nggak sih, sahur dengan kurma ada dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Baik-baik sahurnya orang mukmin adalah kurma. Emang kurma mengandung apa sih, Bi? Buah kurma mengandung banyak nutrisi yang mudah dicerna oleh tubuh dan memiliki manfaat yang sangat besar untuk menambah stamina sekaligus baik bagi kesehatan. Pas banget kan, susu 7 kurma ini bisa diminum saat sahur. Masya Allah. Masya Allah. Bener banget tuh Bi, selain buah kurma yang sangat bermanfaat bagi tubuh, pohon kurma juga sangat bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Getahnya bisa jadi sirup, terus daunnya bisa jadi tikar, dan batangnya bisa menjadi perabotan dari kayu. Masya Allah, kita sebagai manusia pun harus seperti pohon kurma yang bermanfaat bagi banyak orang ya. Bunda udah stok susu 7 kurma di rumah selama bulan puasa. 1 kaleng sehari saat sahur. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali lagi di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Aduh, semangat banget hari ini Bi. Kita bahasannya masih panjang Bi ya, Masih semangat. panjang. Tentang apa tadi? Al-Quddus. Al-Quddus. Masya Allah. Zat yang maha suci, maha bersih. Apalagi bulan Ramadan, bulan Allah memberikan kita kesempatan untuk banyak-banyak mensucikan Masya diri. Allah. Mensucikan hati. Termasuk dengan ibadah-ibadah yang adanya cuma di bulan Ramadan. Pahalanya berlipat ya Bi ya? Nah, ayo Queen, sholat apa yang adanya cuma di bulan Ramadan? Taraweh. Wah, Taraweh. Masya Allah, Alhamdulillah. pinter. Alhamdulillah. Sholat taraweh itu kan diambil dari bahasa Arab taraweh, pakai hak taraweh. Taraweh. Artinya tuh dia santai, tenang, bahasa kerennya relaksasi. Jadi sholat taraweh itu sebenarnya ya nggak boleh, bukan nggak boleh, jangan buru-buru. Karena ini adalah momen sholat yang adanya cuma di bulan Ramadan. Jadi yang sholat ini harus betul-betul menikmati tuh setiap gerakan, setiap bacaan, namanya taraweh. Khusyuk lah ya Bi ya? Khusyuk. Dan taraweh ini kesempatan banget nih dengan jumlah yang berbeda 11 dengan 23 yang mendirikan sholat itu betul-betul menikmati sholat sambil mensucikan hati. Mensucikan hati. Ibadah lain apa saja di bulan Ramadan yang sebenarnya itu adalah sarana dan fasilitas untuk kita membersihkan hati. Ya tadi, mumpung. Makanya lihat deh kalau orang umroh, orang haji, itu semua orang-orang kaya tuh berebut. Masya Allah, iya. Ngasih buat berbagi makan, buka buat puasa. buka puasa, iftar, buat sahur. Mereka berebut. Ada yang bawa truk deh. Iya, Masya Allah. Bawa truk dibuka isinya makanan semua. Makanan Fisabilillah. Iya. Jadi bulan Ramadan di Saudi itu, di Mekah Madinah betul-betul terasa. Sesama muslim itu kita saling peduli dan saling berbagi. Iya. Banyak banget orang-orang Free kaya. semuanya takjil ya Bi ya? Bener. Masya Allah. Miliarder. Miliarder. Yang dari Dubai, yang dari Syria, yang dari Qatar, dari Asia, dari Singapura, turun semua untuk memberikan Luar iftar biasa. gratis. Karena setiap apapun hebatnya nih di Mekah dan di Madinah. Jangankan di Mekah Madinah, kita di Jakarta ngasih iftar aja pahalanya dilipat gandakan karena Ramadan. Ini udah Ramadan dilipat gandakan lagi karena kemuliaan 2 masjid di tanah suci. Masya Allah. Jadi beruntunglah Jadi ya yang beruntung sekarang ya, Bi nih ya? lagi umroh. bulan Insya Allah nanti Ramadan. sebentar lagi Bunta berangkat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abi, jadi intisari dari Al-Quddus ini menurut Abi seperti apa? Al-Quddus itu artinya kan Allah zat yang maha suci, yang maha bersih. Jadi Allah juga ingin kita kembali ke Fitrah ya. fitrah kita sebagai manusia yang bersih. Makanya kenapa kalau orang Lebaran bilangnya minal aidin wal faizin. Apa dek? Minal aidin wal faizin. Artinya semoga kita kembali menjadi manusia yang suci dan menjadi manusia pemenang. Oke. Suci. Makanya Makanya Idul Fitri itu Id itu artinya ada yaudu, kembali. Fitri itu suci.
Jadi dengan bulan Ramadan, ibadah, taraweh, tadarus dan lain segala macamnya, itikaf, Allah mau kita kembali menjadi manusia yang suci. Masya Allah, Itulah diperbaiki kenapa, ya. betul. Bahasa Arabnya kenapa disebut dengan Idul Fitri. Idul Fitri. Kembali menjadi manusia yang suci. Manfaatkan bulan Ramadan, pemirsa setia Metro TV, betul. untuk kita banyak-banyak ihtisaban, Masya Allah. mengoreksi diri. Masya Allah. Puasa tidak hanya dengan imanan, tapi juga dengan ihtisaban. Evaluasi, hitung diri kita masing-masing. Seberapa banyak kesalahan kita selama ini dalam rangka supaya menyambut bulan Syawal, kita masuk dalam keadaan yang sudah betul-betul fitri, suci, kembali ke nol. Tidak punya dosa seperti bayi yang baru dilahirkan ke muka bumi. Alhamdulillah ya Bi ya, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang Abi sampaikan hari ini bermanfaat. Amin. Insya Allah Abi, pokoknya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Metro TV karena kita kembali besok ya Bi ya. Insya Allah. Tetap di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Metro TV. Dipersembahkan oleh